Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa Prodi PG PAUD semester 7 yang Bapak banggakan. Alhamdulillah di pagi ini kita bisa ketemu lagi melalui video pembelajaran asesmen berbasis perkembangan. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang asesmen berbasis perkembangan. Nah, dalam materi ini fokus pembahasan adalah menunjukkan pemahaman perkembangan sebagai sasaran asesmen. Jadi perkembangan ini menjadi sebuah titik acuan dalam asesmen yang sering Bapak jelaskan di materi-materi sebelumnya. Lalu berikutnya adalah mendeskripsikan area perkembangan menjadi sasaran asesmen. Berikutnya adalah menyebutkan aspek-aspek yang ada dalam area perkembangan. Area perkembangan merupakan suatu proses perubahan fisikofis yang bersifat progresif pada seorang individu sebagai hasil kematangan belajar. Jadi perkembangan ini lebih daripada perubahan kemampuan yang didasarkan pada kematangan secara fisik, organ biologis, juga didukung oleh kematangan yang didapatkan dari hasil belajar. Jadi unsur internal dan unsur eksternal menyatu dalam penguatan sebuah perkembangan. Jadi anak itu berkembang berdasarkan kemampuan intrinsik yang muncul atau secara matang secara organ biologis, juga didukung oleh stimulus oleh kita dalam kegiatan pembelajaran baik dilaksanakan di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ketiga lingkungan ini yang tidak terlepas daripada perubahan perkembangan anak. Lalu area perkembangan bahasa yang pertama adalah menyimak. Jadi dalam tahapan perkembangan bahasa, anak itu adalah belajar menyimak atau mendengarkan kata-kata yang dilakukan atau yang diucapkan oleh orang-orang sekitarnya. Misalnya ketika kecil, masih 1 tahun 2 tahun, dia sering menyimak kata-kata yang dilantunkan oleh kedua orang tuanya, baik itu ibunya maupun bapaknya gitu. Anak terus menyimak, kendati pun dia belum memahami, tapi terus dia dengan menyimak. Dari kemampuan menyimak ini akan mengenal 1, 2, 3 terus berlangsung kemampuan kosakatanya seperti itu. Dengan menyimak, mendengarkan terus gitu ya. Sehingga dia mengenal katanya dan sekaligus memahami artinya. Lalu yang berikutnya adalah kemampuan berbicara atau kemampuan komunikasi verbal. Kemampuan berbicara juga akan terlatih oleh anak seiring dengan kosakata yang mereka miliki, kosakata yang dia kuasai. Terus kemampuan berbicara ini, misalnya ya tadi yang sudah saya sering katakan, misalnya kalau di kita itu papa, mama, teteh. Nah itu yang biasa anak usia dini yang ketika belajar mengucapkan hal-hal yang seperti itu, papa, mama, teteh. Nah itu yang awal daripada anak mulai mengenal kosakata verbal atau berbicara. Lalu berikutnya adalah kemampuan membaca. Ini yang sering dilakukan oleh anak di usia 4, 5, 6, 7 tahun. Tugasnya adalah bagaimana dia menguasai kemampuan membaca. Akan tetapi kita sebagai guru, sebagai orang tua harus memahami bahwa kemampuan membaca ini perlu kematangan mental yang cukup rumit. Sehingga memang kemampuan membaca ini lumayan sulit untuk dikuasai oleh anak. Perlu waktu yang cukup lama, perlu stimulus dan respon yang baik oleh orang tua, oleh guru. Sehingga kemampuan membaca ini setiap anak berbeda-beda. Ada usia 6 tahun sudah bisa membaca, ada usia 7 tahun sudah bisa membaca. Beda-beda sekali. Ini adalah bagaimana tingkat kematangan mental otak anak berkembang. Karena kemampuan membaca ini berbeda. Lain halnya dengan anak dalam kemampuan menghafal. Kemampuan menghafal itu adalah melibatkan kemampuan kognitif yang tidak terlalu berat atau cukup rendah seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah menulis gitu ya. Menulis juga sama di usia 4, 5, 6 tahun. Kemampuan menulis, bagaimana anak belajar menulis gitu seperti itu. Dan ini juga lebih rumit lagi daripada kemampuan membaca. Sehingga kita selaku guru PAUD harus senantiasa sabar, atau guru SD di level kelas 1, kelas 2, kelas 3 harus lebih sabar lagi dalam kemampuan menulis. Jadi anak itu tidak bisa dipaksakan harus bisa menulis dalam kemampuan belajar 1 semester. Dalam kemampuan membaca 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan, tidak bisa. Tapi senantiasa kita terus kenalkan, nanti akan ketemu sendiri, akan muncul sendiri kemampuan dalam sisi menulis, dalam sisi kemampuan membaca.
Lalu berikutnya adalah pengembangan strategi asesmen perkembangan bahasa. Jadi dalam perkembangan bahasa ini ada strategi-strategi khusus bagaimana kemampuan bahasa anak bisa berkembang secara optimal. Walaupun tidak maksimal, minimal kita optimal. Yang pertama adalah percakapan. Bagaimana anak usia dini senantiasa terus kita ajak bercakap-cakap, ajak berbicara, baik di lingkungan sekolah oleh guru, di lingkungan rumah oleh orang tua, terus senantiasa bercakap-cakap. Sekalipun anak belum bisa mengikuti dengan baik, tapi terus kita senantiasa bercakap-cakap. Hal ini adalah merupakan strategi bagaimana pengembangan bahasa anak secara baik. Lalu berikutnya adalah menyampaikan cerita gitu ya. Jadi bagaimana mungkin di rumah anak sebelum tidur oleh ibunya diberikan cerita-cerita pendek, cerita-cerita yang menarik untuk anak usia dini, cerita-cerita yang ada di dunianya. Seperti itu. Ini adalah salah satu strategi dalam pengembangan bahasa, terutama mungkin di sini konteksnya adalah kemampuan menyimak gitu ya. Kemampuan menyimak. Karena dari kemampuan menyimak, anak senantiasa 1-2 kata terus dia menjadi bendahara penguasaan kosakatanya seperti itu. Lalu berikutnya adalah membacakan cerita juga, ini bagus sekali. Jadi bagaimana di sekolah, di rumah juga orang tua di rumah, di sekolah guru senantiasa terus melakukan aktivitas membacakan cerita-cerita. Tentu cerita-cerita juga harus yang mengedukasi, tidak hanya cerita-cerita fiksi, tapi bagaimana cerita-cerita yang mengedukasi, yang menginspirasi bagi anak, seperti itu. Lalu berikutnya adalah belajar menulis gitu ya. Tentunya untuk anak usia 4, 5, 6 tahun menulis ya tidak bisa dipaksakan juga, hanya pengenalan-pengenalan ya huruf gitu ya. A, B, C, D dan lain-lainnya gitu ya. Walaupun mungkin kemampuan menulisnya tidak sempurna, tapi biarkan saja dia terus nantiasa belajar menulis walaupun hurufnya besar-besar dan tidak jelas gitu. Tapi itu adalah sebuah proses yang harus dilalui dan semua anak pasti mengalaminya gitu. Di sekolah manapun, walaupun di sekolah unggulan, sekolah elit gitu, tapi kemampuan menulis ya seperti itu sama aja, tidak langsung rapih, tidak langsung bagus gitu ya. Jadi biarkan anak mengalami proses itu dengan baik, menikmati proses itu dengan baik. Kita sebagai guru harus bisa memahami tahapan tersebut. Lalu berikutnya adalah bermain peran. Jadi kegiatan bermain peran adalah salah satu upaya strategi dalam pengembangan bahasa. Sehingga kegiatan-kegiatan bermain peran di anak usia dini, di TK maupun di lingkungan rumah gitu ya, harus senantiasa dikembangkan. Jadi itu yang Bapak bisa sampaikan, bagaimana strategi pengembangan bahasa anak usia dini, sekaligus bagaimana melatih kita dalam melakukan asesmen dalam perkembangan bahasa. Jadi keberhasilan sebuah asesmen dengan cara kita mempelajari tahapan-tahapan perkembangan anak secara baik dan menggunakan teori-teorinya secara baik. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dari materi ini sedikit tapi banyak bermanfaat. Terus dalami materi-materi yang serupa dengan Anda terus banyak belajar membaca buku, membaca artikel-artikel dan tulisan-tulisan yang kaitannya dengan perkembangan dalam kaitannya dengan asesmen perkembangan anak usia dini. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.